Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Pastinya sehat kan? Oh iya, perkenalkan nama aku Pia sebagai perwakilan dari kelompok 5. Aku di sini sebagai pengisi suara untuk video penjelasan materi tentang pembelahan sel secara meiosis. Meiosis dari bahasa Yunani yang berarti berkurang adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan, di mana meiosis menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, tahapan pembelahan meiosis. Meiosis 1. Dalam meiosis 1 terbagi jadi 4. Yang pertama, profase 1. Profase 1 pada meiosis 1 waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibandingkan dengan profase pada mitosis. Tahapan ini terdiri dari beberapa tahap antara lain: A. Leptonema, B. Zigonema, C. Pakinema, D. Diakinesis. Kedua, metafase 1. Pada tahapan ini, tetrat kromosom berada pada bidang tengah sel atau ekuator. Pada tahapan ini, susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrat pada kromosom mitosis. Yang ketiga, anafase 1. Tahapan ini tiap kromosom homolog yang masing-masing terdiri atas dua kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Keempat, telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Tahap meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Kromatid kembar masih melekat pada sintromer. Yang kedua, metafase 2. Tiap kromatid kembar berjejer di bidang ekuator pembelahan. Terbentuk benang spindel yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan di kutub sel. Yang ketiga, anafase 2. Benang spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar berpisah. Yang keempat, telofase 2. Kromosom berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Berikutnya, macam-macam independen. Salah satu cara meiosis menghasilkan variabilitas genetik adalah melalui berbagai cara, di mana kromosom ibu dan ayah digabungkan dalam sel anak. Jumlah kombinasi kromosom yang mungkin dalam inti haploid berpotensi sangat besar. Secara umum, jumlah kombinasi kromosom yang mungkin adalah 2N, di mana N adalah jumlah pasangan kromosom. Misalnya, pada lalat buah yang memiliki 4 pasangan kromosom, jumlah kombinasi yang mungkin adalah 2N atau 16. Bagi manusia dengan 23 pasang kromosom, ada lebih dari 8 juta pengaturan metafase. Crossing over. Cara lain meiosis menghasilkan variabilitas genetik adalah melalui proses persilangan antara pasangan kromatid ibu dan ayah selama profase 1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang menggambarkan meiosis, hasil crossing over dalam pertukaran fisik segmen setara kromosom homolog ibu dan ayah. Yang terakhir, perbedaan mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis terletak pada sel anak yang dihasilkan. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk, sementara meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa aku jelasin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.